Post with the fans. Post with the post with the put the post with the fans. Post with the post with the put the post with the fans. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ke sis kayak duduk. Kelas berapa nih Kisa sekarang? Kelas 11. Sudah kelas 11 ya sekarang. Kalau boleh tahu pelajaran apa hari ini? Tadi pagi itu Ibu matematika sama bahasa Indonesia. Tadi pagi ya, jadi salah-saingin gitu ya. Cuaca sekarang panas banget jadi. Iya Ibu, panas sekali. So, sebenarnya malas gak kelas ini Ibu. Kalau boleh tahu bagaimana kabarnya Siska? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, kalau baik Ibu senang, kalau Siska baik-baik saja. Iya Ibu. Kalau boleh tahu apa tujuannya Siska datang ke sini? Ada tidak yang bisa Ibu bantu? Ada Ibu sebenarnya. Cuma tidak tahu Kak, bingung Kak mau mulai dari mana Ibu ceritanya. Jadi Siska ini mau cerita tapi bingung ya harus mulai dari mana. Nah, kalau gitu Siska bisa mulai dari hal yang mengganggu pikirannya Siska itu belakangan ini. Tapi sebelumnya itu Ibu mau mengingatkan dulu kalau sesi konseling kita pada hari ini itu hanya berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Nah, perlu juga Siska ketahui bahwa apapun yang Siska ceritakan pada hari ini akan terjamin kerahasiaannya. Ibu mengerti Mak. Jadi sebenarnya Ibu apa dia kalau jujur sering Kak tunda-tunda tugas Ibu sama PR. Biasa itu kerja dekat-dekat deadline kayak panik Mak, begitu pusing sendiri Bu. Jadi Siska ini sering menunda-nunda tugasnya dan mengerjakannya itu pada saat dekat deadline-nya. Kalau boleh tahu apa yang membuat Siska sering menunda-nunda tugasnya itu? Apa dia Ibu biasa kayak pulang maka itu tuh Ibu biasa langsung main HP, scroll TikTok, scroll Instagram, main game begitu. Jadi yang membuat Siska menunda-nunda tugas itu karena HP ya, ada godaan dari HP. Oke, itu adalah hal yang wajar di zaman sekarang. Karena kan memang anak-anak sekarang zamannya itu toh main HP. Tapi kalau boleh tahu apa kesehariannya Siska di sekolah itu? Biasa Ibu dari pagi sampai siang itu di kelas, atau enggak siang biasa ke kantin Kak Ibu. Terus sore pulang terus langsung main HP, scroll TikTok, Instagram gitu. Jadi kesehariannya Siska itu di sekolah begitu ya. Ibu. Kalau boleh tahu apa tujuan atau apa yang ingin Siska capai dari sesi konseling kita pada hari ini? Muka dulu Ibu, muka tugasku itu PR-ku aku selesaikan jauh-jauh dari deadline tepat waktu, terus tidak terlalu main HP. Jadi tujuannya Siska itu ingin mengerjakan tugasnya itu pas kayak tidak mepet-mepet deadline nih kayak sekarang. Tapi kalau boleh tahu memang mata pelajaran apa yang paling sering Siska tunda-tunda itu tugasnya? Matematika Ibu sama bahasa Inggris kayak susah sekali. Kenapa menurut Asisa itu? Kayak dari segi apanya gitu? Karena dia Ibu kayak bahasa Inggris kan itu dia bahasa asing Ibu dan susah dipahami. Terus matematika dia kayak menghitung Ibu, biasa juga gurunya cara mengajarnya tidak bagus. Jadi itu yang membuat Siska itu lebih malas lagi untuk mengerjakan kalau ada tugas-tugasnya. Oke. Jadi sekarang Ibu mau memberikan skala nih. Jadi di mana angka 1 itu Siska adalah orang yang paling sering menunda-nunda tugas itu. Terus angka 10 itu Siska berada di angka yang kayak Siska itu sudah tidak pernah lagi menunda-nunda tugas. Nah, kalau boleh tahu nih, Siska sekarang berada di angka berapa?
mungkin di angka 5 Ibu. Angka 5 ya? Kalau boleh tahu kenapa bisa di angka 5? Kenapa bukan 4? Kenapa bukan 3? Di angka 5 karena ada jiniatan kok Ibu mau kerja tugas, tapi kayak kalau misal mau kerja tugas tuh Ibu jauh-jauh dari hari deadline, tapi pas itu mau kerja tugas tiba-tiba kayak buka HP, aku lupain Ibu, tapi aku kerja sih ya Ibu, cuman kayak itu dekat-dekat deadline Jadi Siska ini tetap dia mengerjakan tugasnya walaupun dekat di deadline-nya ya. Tapi itu tadi yang Siska bilang kayak panik sendiri maki gitu. Iya, panik sendiri maka dekatnya deadline-nya, mau kayak kerja tugas jauh-jauh dari hari deadline biar kayak tenang-tenang Kak, begitu bisa santai-santai. Itu adalah hal yang sangat bagus Siska kalau Siska mau hal yang seperti itu. Oke, jadi Siska, sekarang Ibu mau mengajak kamu untuk membayangkan sesuatu. Membayangkan sesuatu apa itu Ibu? Oke, jadi misalnya nih ya, pas kamu pulang sekolah seperti biasanya, terus malam harinya kamu juga tidur nih seperti biasanya. Terus pas kamu tidur itu terjadi sebuah keajaiban kecil lah. Nah, di mana keajaiban kecil itu membuat kamu itu merasa lebih apa ya namanya? Kamu itu sudah tidak sering lagi menunda-nunda tugas seperti biasanya. Nah, kira-kira apa yang bagaimana perasaanmu saat itu dan kayak apa yang kamu lakukan pas bangun tidur? Pas bangun tidur Ibu, pertama kali saya bangun tidur, Iya, apa yang saya lakukan? iya, karena kamu sudah tidak sering lagi menunda tugas. Mungkin saya bangun tidur Ibu, nggak langsung buka HP. Oke, jadi biasanya kamu buka HP ya? Iya. Tapi pada saat perubahan itu terjadi, kamu tidak langsung buka HP lagi. Iya Ibu, mungkin langsung ingat ada PR-ku yang harus dikerja. Oh, oke. Jadi setelah kamu ingat ada PR yang harus kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Mungkin saya ambil buku, lihat mata pelajaran apa yang ada PR-nya, terus saya kerjakan. Itu kamu kerjakannya bagaimana? Satu persatu atau bagaimana? Mungkin saya akan kerjakan satu soal dulu Ibu, terus setelah itu lanjut lagi. Mungkin akan seperti itu Bu. Jadi kamu akan mengerjakan soalnya itu satu persatu dulu. Nah, kira-kira pada saat kamu selesai nih mengerjakan sama tugas-tugas itu, kira-kira di rumahmu siapa orang pertama yang melihat perubahan yang ada di dalam diri kamu? Orang pertama di rumah Ibu, mungkin mamaku sih Bu. Mamaku pertama yang bakalan sadar bahwa saya kebiasaan menunda tugasku ini sudah berubah. Bagaimana perasaanmu saat mamamu tahu kalau kamu seperti itu? Senang ya mungkin Ibu. Oke, jadi kamu akan merasa senang ya? Iya. Jadi misalnya nih kalau di sekolah, kira-kira siapa yang bisa melihat perubahan yang ada di dalam diri Kak itu? Di sekolah di Bu, yang pertama yang bakalan sadar bahwa saya mulai berubah. Mungkin guru mata pelajaran sih Bu sama teman-temanku, karena saya lebih cepat mengumpulkan tugas dari biasanya. Jadi guru dan teman-teman itu akan sadar Ki kalau Siska ini sudah mulai lebih rajin lagi untuk mengerjakan tugasnya, kayak lebih cepat Ki mengumpulkan tugas dari biasanya. Iya Ibu. Oke Siska, jadi tadi kamu sudah menceritakan terkait dengan bayangan-bayanganmu itu toh. Nah sekarang Ibu ingin lebih tahu lagi nih tentang pengalaman-pengalaman kamu. Boleh? Boleh, pengalaman seperti apa itu Ibu? Oke, jadi pengalaman terkait dengan ada tidak pengalamannya Siska ini yang sebelumnya itu sebelum-sebelumnya nih pernah mengerjakan tugas ya secara lebih cepat sih dari biasanya. Pernah Ibu, waktu
waktu itu tuh cepat Kak pulang. Jadi langsung Kak kerjakan tugasku. Jadi waktu itu Siska cepat pulang. Kira-kira sebenarnya apa yang membuat Siska itu yang kayak tidak cepat pulang dari biasanya? Apa sih Bu? Biasa tinggal Kak di sekolah Bu, cerita-cerita nongkrong-nongkrong sama temanku. Oh, jadi kalau Siska tinggal nongkrong-nongkrong di sekolah, biasa itu ya, kayak lebih lambat lagi untuk mengerjakan tugasnya. Iya Ibu. Kira-kira apa yang membuat Siska menjadi seperti itu? Yang kayak lebih malas untuk mengerjakan tugas karena nongkrong. Apa penyebabnya gitu? Penyebabnya apa ya Bu? Kalau Bu, kan kalau nongkrong gitu Ibu kan biasa pulang ke itu nongkrong capek maki, jadi biasa langsung makan tidur atau buka HP sebentar baru tidur. Seperti itu Ibu. Oke Siska, jadi pada saat kamu pulang nongkrong itu kan capek, jadi itu bisa membuat kamu menunda lagi untuk mengerjakan tugasnya ya. Iya. Tapi kalau pulang cepat bagaimana? Kalau pulang cepat ke Ibu tuh nggak terlalu capek Mbak, jadi biasa langsung bekerja tugasku. Jadi kalau pulang cepat tidak capek Mbak Kidi karena ada waktu untuk istirahat dulu sebentar baru mengerjakan tugas. Iya Ibu, ada waktu Bu, kalau pulang cepat Kak ada waktu Bu untuk istirahat sebentar, ganti baju, istirahat sebentar baru kerja PR. Kalau misal singgah Kak nongkrong dulu tuh Ibu, kayak kalau pulang capek Mak, biasa main HP Mak, tak tidur Mak juga. Oke Siska, jadi sebenarnya kamu ini sudah mempunyai kemampuan untuk memulai ini mengerjakan tugasnya lebih cepat dari biasanya. Tapi karena ini tadi biasanya karena Siskanya kelelahan sehingga Siska ini menunda tugasnya. Tapi kalau tidak kelelahan, Siska biasanya kayak biasa aja mengerjakan tugasnya gitu. Iya Ibu, mungkin kalau saya nggak lelah saya bisa lebih cepat untuk kerjakan tugasku. Oke, jadi dari percakapannya tadi ini kita nih kira-kira bagaimana perasaannya Siska? Siska saat ini sudah berada di angka berapa? Dari angka 1 yang sampai 10 tadi itu? Saya berada di angka 7 Ibu. Kenapa bisa? Karena saya menyadari bahwa ternyata saya sebenarnya tidak malas untuk mengerjakan tugas, saya cuma kelelahan saat pulang dari nongkrong, terus maka dari itu saya tidak kerja tugas Ibu. Jadi Siska ini sudah mulai menyadari kekuatan yang ada di dalam dirinya ya? Iya Ibu. Oke, sekarang kita juga harus menyusun langkah bagaimana Siska ini supaya bisa lagi lebih cepat untuk mengerjakan tugasnya supaya Siska nggak panik pada saat deadline-nya itu dekat. Oke, kira-kira langkah kecil apa yang Siska bisa lakukan minggu ini untuk lebih cepat lagi mengerjakan tugasnya itu supaya bisa naik angkanya tuh dari yang tadi 7 supaya bisa lagi naik di angka 8, 9 sampai 10 gitu. Mungkin saya akan tidur lebih cepat Ibu, pulang sekolah tidak langsung nongkrong, terus saya ini kerjakan dulu PR yang mudah, terus berani untuk mulai kerja satu-satu, mungkin seperti itu Ibu. Bagus Siska, itu adalah langkah yang sangat strategis, langkah yang sangat menarik untuk kamu lakukan ini. Oke Siska, mungkin itu saja dan Ibu ini sangat yakin kalau Siska itu bisa berubah menjadi lebih baik. Siska itu bisa lebih cepat lagi mengerjakan tugasnya dari biasanya. Karena apa? Karena Siska ini mempunyai kekuatan lah ceritanya. Siska sudah menyusun langkah-langkah yang sangat strategis untuk mencapai hal itu. Ya Ibu. Oke, mungkin itu saja hari ini karena sepertinya bel juga sudah mulai bunyi. Karena jam berapa nih? Ibu mau pulang. Iya. Oke, mungkin itu saja sekali. Ya Ibu, terima kasih banyak karena sudah mau dengarkan ceritaku. Setidaknya sekarang lebih lega Kak, dan doakan Kak Ibu semoga minggu depan saya menjadi lebih baik lagi dan tidak menunda-nunda tugas. Oke Siska, Ibu akan
mendoakan Siska supaya menjadi lebih baik lagi dan tidak menunda tugasnya itu ya. Ya Ibu. Semangat ya Siska. Ibu pulang duluan makasih Ibu. Hati-hati nah. Ya Ibu. Oke, jadi saya Nabila Herman selaku observer yang mengamati terjadinya proses konseling yang telah kita saksikan tadi. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya apresiasi dari sesi konseling, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, kedua, intonasi suara yang jelas dan juga bisa dipahami dengan baik, dan hal yang perlu saya apresiasi lagi yaitu kemampuan konselor dalam menggali permasalahan konseli dan juga struktur ataupun tahapan-tahapan dalam konseling solution focus brief counseling itu sudah dilakukan dan juga dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya atau sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, tapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita perbaiki ke depannya, yaitu pada penggunaan skala, di mana konselor itu menurut saya terlalu terburu-buru dalam memberikan skala seperti tadi penggunaan angka di skala 7. Seharusnya ditanya lagi apa yang dirasakan ketika berada di angka 5 dan juga hal apa yang perlu dia tingkatkan. Mungkin ada di situ. Dan juga konselor bisa mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul. Dan selanjutnya mungkin ada di penggunaan afirmasi. Jadi konselor perlu untuk mengapresiasi konseli bukan hanya cukup baik ataupun sudah bagus, tapi afirmasinya itu lebih dispesifikkan gitu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya atau lebih rincinya boleh dilihat pada form penilaian observer yang akan saya lampirkan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.